yang perlu semacam himayatul ummah dan lain sebagainya. Lalu ada sifat-sifat khas ulama, satu akhlak dan perilaku yang dituju untuk diteladani. Dua, peduli terhadap masa depan Islam dan bangsa. Tiga, pandangan yang luas dalam berbagai masalah. Penguasaan ilmu yang luas dan dalam. Kepedulian yang besar terhadap umat. Semangat perjuangan yang tulus sepanjang zaman. Kearifan dalam kepemimpinan yang dikagumi. Itulah beberapa dari sekian sifat-sifat ulama, sifat-sifat kita tentunya. Allahumma amin. Di dalam tugas amanah sebagai khadimul ummah, shadikul hukumah, sebenarnya tidak ada beda kita dengan hukumah. Karena ulama pun punya kewajiban melaksanakan kejujuran dan keadilannya. Imam Ghazali menyatakan, "I'lam wa tayaqqan anna Allah Subhanahu wa taala ikhtaram bani Adam ta'ifatain wa hum al-anbiya alaihi salatu wassalam liyubayyinu lil ibad ala ibadati dalil wa yuwaddihu lahum ila ma'rifati sabil wa ikhtara al-muluk li fadlil ibad yakni himayatihim min iqtida'i ba'dim ala ba'din wa malakum azmatal ibram wa naqs farbata bimma salihah haqi fi ma'ayishihim bi hikmatih wa ahallahum asrafa mahallin bi qudratih kama yusma'u fil akhbar as-sultan dilullah fi ardi fa bagi ayu lama anna ma'atahullah darajatal muluk wa jaludillahu fil ard fa innahu yajibu 'alal khalqi mahabbatu wa zawm mutaba'atu wa ta'atu wa la yajuzu lahum ma'siyatu wa muzat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiqullah wa atiiqur rasul wa ulil amri minkum. Ditegaskan bahwa Allah memilih dari Bani Adam dua kelompok. Yang pertama kelompok Anbiya, kita pewarisnya. Kita masuk di dalamnya. Dipilih untuk menjelaskan pada hamba-hamba di dalam tata cara peribadatannya disertai dengan dalil petunjuk juga di dalam tata cara peribadatan. Sampai itu memperjelaskan bagaimana jalan usul ilallah, jalan yang benar untuk memperjuangkan agama Allah sebagai amanat, yang di situ pun merupakan nantinya akan lahir sebuah perkhidmatan umat yang sangat prima. Juga Allah memilih para pemimpin, para muluk, pejabat, pemerintah. Tujuannya ada untuk menjaga hamba, umat dari saling kedoliman, melampaui batas satu dengan yang lain, mengambil hak lainnya tanpa kebenaran. Di sini dihubungkan kemaslahatan makhluk di dalam kehidupan mereka dengan hikmah. Hikmah dilahirkan, diutusnya para anbiya dan para muluk ini. Mereka ditempatkan pada tempat yang mulia. Sebagaimana khususnya para sultan kalau mau melakukan sebuah kejujuran dan keadilan. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan as-sultan bilullah fi ardi. Pejabat adalah ibarat naungan Allah di buminya, yakni yang menaungi bangsanya, menaungi umatnya, membuat ketenangan umatnya, kesejahteraan umatnya. Sama dengan kedudukan para ulama. Oleh karena itu harus ada sinergi. Tentu tidak saling mengorbankan tugas masing-masing. Kita memang diwajibkan untuk mencintai pejabat, mengikuti arahan-arahannya, mentaati keputusan-keputusannya. Tidak boleh kita durhaka menentangnya. Sebagaimana Al-Quran tadi kami sampaikan dalam surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ula. Memang ayat ini masih ada khilaf. Yang dimaksud ulil amri
ada mingkunya. Nah, disinilah kewajiban ulama bagaimana kriteria pemimpin pejabat. Ya, yang selama ini kita masih dalam tataran darurat. Bagaimana Presiden Soekarno, presiden yang pertama kali, saat itu dia diprotes ingin diturunkan dari jabatannya karena belum memenuhi syarat kepemimpinan. Tapi akhirnya lahirlah sebuah fatwa bahwa Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauka. Memang belum mencukupi. Artinya apa? Kepemimpinan Presiden Soekarno adalah kepemimpinan yang darurat. Lalu sekarang bagaimana? Ternyata tak pernah berubah, tak pernah bergeser darurat ini. Padahal kita tahu darurat itu tidak boleh diamankan, tidak boleh dipakai untuk selamanya. Harus ada upaya yang mampu mengupayakan untuk lebih menaikkan tahapan kriteria para pemimpin. Hanya para ulama. Karena ulama lah yang tahu maslahat. Maslahat itulah yang penting. Jadi hanya ulama. Inilah tugas kita. Bayangkan mayoritas umat Islam yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi pemimpinnya baca bismillah saja, kadang baca salam saja tidak fasih dan sebagainya. Dia pemimpin kita, pemimpin umat yang terbesar. Nah, ini sedikit demi sedikit harus dipersiapkan. Kriteria persyaratan. Ada naiklah setingkat. Ya, tiap periode setingkat. Oleh karena itu, sebagaimana tadi, dua kelompok ini kelompok istimewa. Manakala keduanya ada pada konsep yang benar. Konsep Al-Quran, konsep Islam, fikih dakwahnya, dan fikih ahkamnya. Ini betul-betul, ini sebuah PR bagi kita semuanya. Pejabat yang adil, ada sebuah riwayat menyatakan, Abdul Sultan sa'atan, khairun ibadati sab'ina sa'at. Keadilan seorang pejabat satu saat saja lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena satu saat itu dibuat adil, dibuat sejahtera. Sedangkan yang 70 tahun tidak ada keadilan, tidak ada ibadah terlaksana dengan baik. Tapi keadilan, kejujuran tidak terdapat. Disinilah hikmah dan rahasia kenapa sebuah jabatan akan diberikan kelanggengan oleh Allah, tentu dengan batasan-batasan kelanggengan di dunia ini. Karena pejabat sultan yang adil, mereka adalah man adalah bainal ibad wa haddara minal jarri wal fasad. Sultan yang adil, sultan yang adil antara semua hambanya, semua umatnya, dan melarang keras perilaku penyelewengan dan kerusakan, kezaliman. Sedangkan sultan yang zalim ini merupakan malapetaka. Kekuasaannya tidak akan pernah langgeng. Rasulullah pernah bersabda, al-mulku yabqa ma'al kufri wala yabqa ma'al dzulmi. Ada mengatakan ini adalah makalahnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Artinya kekuasaan akan langgeng walaupun penguasanya kufur. Maaf ini ya. Ini secara umum. Tapi wala yabqa ma'al dzulmi, tidak akan bisa langgeng disertai melaksanakan kezaliman. Artinya apa? Artinya kekuasaan harus ada keadilan. Adil dan jujur itu sifat ulama, sifat kita. Nah, kalau seorang mukmin kok tidak adil, tidak jujur, ya akan mudah dia diruntuhkan. Di sini
bahwa kejujuran keadilan itu sampai-sampai orang lain, kata orang kafir, yang dia mestinya tidak bisa adil, tidak bisa jujur, tapi melakukan keadaan kejujuran, Allah menerima, tentu menerima hanya di dunianya saja. Itu maksudnya.